الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ahbab fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini Allah masih beri kita kesempatan untuk bisa merasakan manis dan nikmatnya bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita di tahun ini lebih baik dan meningkat ketakwaannya daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahbabillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam. Salafun saleh berinteraksi dengan Ramadan dengan begitu menakjubkan. 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka akan selalu mengatakan dan selalu berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Dan setelah 6 bulan sesudah Ramadan berlalu, mereka akan berdoa, Allahumma taqabbal minna fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna fi Ramadan. Itulah para salafun salih, berinteraksi dengan Ramadan dengan begitu harmoni, dengan begitu patut untuk kita contoh. Ahbabillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bentuk loyalitas seorang muslim terhadap Tuhan. Bagaimana tidak? Ramadan adalah bentuk ibadah di mana seseorang menghadirkan seluruh jiwa dan raga untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa di bulan Ramadan itu untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan ganjaran dan pahalanya untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ahbabillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu besarnya nikmat di bulan Ramadan, tentu kita akan terus menyadari bahwa Ramadan tentu tidak akan dan belum tentu akan datang di tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, Ramadan di tahun ini hendaknya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hadaf atau tujuan dari Ramadan ialah ketakwaan. Dan semoga Ramadan di tahun ini meningkatkan ketakwaan kita. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa Ramadan adalah bentuk loyalitas seorang muslim terhadap Rabbnya dengan cara menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala bentuk perintah-perintah baik kewajiban maupun sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka penting bagi kita umat Islam untuk bisa melaksanakan Ramadan sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya Ramadan tidak berlangsung begitu saja. Iblis dan setan serta koloninya tidak akan membiarkan kita untuk bisa menikmati manis Ramadan dengan begitu mudah. Mereka akan menggoda kita. Mereka akan mengalihkan kita dari nikmatnya dan manisnya Ramadan pada tahun ini. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengabarkan bagaimana keadaan umatnya di akhir zaman nanti ketika mereka bermuamalah dengan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Warubba qa'imin hadduhu min qiyamihi ashar. Rasulullah SAW memperingati bagaimana keadaan kaumnya nanti. Ketika beliau bersabda, rubba sha'imin, acap kali ada di antara orang yang berpuasa, hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Yang ia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Warubba qa'imin hadduhu min qiyamihi ashar. Dan banyak pula di antara orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, tidaklah dia mendapatkan hasilnya kecuali hanya bergadang. Dua hal ini diperingati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
agar umatnya menghindari bagaimana puasanya di siang hari, lapar dan dahaganya yang dikiranya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala ternyata hanya sampai pada keroncongnya bunyi perut, hanya sampai keringnya dahaga di leher. Malam yang dia isi dengan banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikira dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala ternyata hanyalah saja waktu di mana dia bermalam-malam dengan bergadang. Tentu ini adalah hal yang sangat dihindari oleh seluruh umat Islam. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peringati umatnya untuk berhati-hati dalam melaksanakan Ramadan. Manis dan nikmatnya Ramadan tentu tidak hanya dilewati dengan cara berleha. Manis dan nikmatnya Ramadan tentu tidak hanya dilewati dengan lalainya kita selama ini terhadap bulan Ramadan. Di antara bentuk kelalaian dan bentuk kelupaan umat Islam yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah salah satu hal yang diperingati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Ketika baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amah wa syarabah." Rasulullah SAW menggambarkan satu di antara hal-hal yang dapat mengurangi nikmatnya lapar dan nikmatnya dahaga di bulan Ramadan ketika beliau bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan az-zur wal amal bihi dan dia beramal dengannya, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak membutuhkan fi an yada'a ta'amah wa syarabah. Allah tidak membutuhkan apa-apa yang ia tinggalkan daripada makan dan minumnya. Ahbabillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa di antara hal yang dapat mengurangi nilai-nilai Ramadan adalah qaulaz zur. Mana qaulaz zur? Diterangkan dalam hadis lain riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui sahabat Anas bin Malik, "Man lam yad'al khana wal kadhib fala hajatan lillahi azza wa jalla fi an yadda'a at-ta'ama wa syarab." Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' al-khana wal kadhib." Barang siapa yang tidak meninggalkan khianat dan berbohong, fala hajatan lillahi azza wa jalla fi an yadda'a at-ta'ama wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan kalimat khianat dan perkataan dusta, maka Allah tidak membutuhkan makan dan minum yang ia tinggalkan. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya bahwa seseorang yang tetap melaksanakan atau tetap melakukan perkataan dusta dan perkataan khianat, maka sesungguhnya tidak ada nilai bagi puasa. Imam Ibnu Battal mengatakan dalam mensyarah hadis ini bahwa ini adalah bentuk tahdir min qauliz zur li'a'dhami ismi. Ini adalah bentuk peringatan dari Rasulullah SAW tentang perkataan dusta, tentang perkataan khianat, karena besarnya dosa yang didapatkan seseorang di dalamnya. Jika seseorang di luar puasa saja berdusta, berbohong, berkhianat, mendapatkan dosa yang begitu besar, maka apalagi ketika mereka berdusta di dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam keadaan biasa, Rasulullah SAW bersabda, "Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila syarr wa inna syarr yahdi ila nar." Hendaklah kalian menjauhi perkataan dusta, karena sesungguhnya perkataan dusta menuntun kalian kepada keburukan dan keburukan itu menuntun kalian kepada neraka. Rasulullah SAW begitu memperingati umat Islam untuk menghindari perkataan dusta, perkataan khianat, perkataan yang tidak memiliki kebenaran di dalamnya. Tentu ini menjadi refleksi bagi kita semua. Selama bertahun-tahun Ramadan bergulir di hadapan kita, apakah kita telah meninggalkan perkataan dusta? Apakah Ramadan telah meninggalkan bekas kepada kita, khususnya ketika kita bisa meninggalkan perkataan dusta, perkataan khianat, perkataan yang tidak bermanfaat? Tentu jika seandainya Ramadan di hadapan kita kali ini telah mendidik kita untuk bisa meninggalkan perkataan dusta dan perkataan khianat, setan sekali lagi, ahbabillah, tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan nikmat beribadah. Maka mereka akan menggunakan cara-cara lain untuk bagaimana umat Islam tidak merasakan nikmatnya Ramadan.
Maka dibentuklah cara-cara lain yang dianggapnya mubah oleh umat Islam, tapi karena terlena begitu dalam di dalamnya sehingga menjadi hal-hal yang dimakruhkan. Bagaimana tidak? Kali ini ketika Ramadan kali ini kita disuguhkan pada infotainment, berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak berasal dari sumber yang benar, ataupun berita-berita kedustaan yang dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan pula kepada kita semua untuk memberikan treatment puasa kepada seluruh anggota tubuh kita. Betul, puasa memberikan treatment lapar kepada anggota perut kita. Puasa juga memberikan treatment dahaga pada leher kita. Puasa juga memberikan treatment untuk menahan syahwat kita. Begitu pula Ramadan, tentunya harus menahan telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ramadan tentu harusnya membekas pada mulut kita untuk tidak berkata hal-hal yang dusta dan khianat. Dan Rasulullah SAW pula mengajarkan kepada kita untuk menjadikan Ramadan sebagai bentuk meninggalkan diri kita dari melihat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita, Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai seorang mukmin yang bertakwa yang tidak melaksanakan Ramadan hanya sekedar meninggalkan dahaga dan lapar saja. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.